Kisah ini berasal dari desa yang sangat terpencil, menceritakan sebuah peristiwa hilangnya seorang pemuda. Yang mengalami kisah ini, sebut saja namanya Adit. Peristiwa ini terjadi sudah cukup lama, yaitu di tahun 2004. Dia baru menikah dan baru mempunyai satu orang anak. Adit dibesarkan di kota itu. Asal keluarga Adit yaitu dari sebuah desa yang jaraknya kurang lebih 4 jam dari kota itu. Bahkan Adit juga lahir di desa itu. Kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi, karena bapaknya Adit yaitu almarhum Pak Rudin sejak menetap di kota itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dikarenakan penyakit yang diidapnya tidak pernah kunjung sembuh. Tapi saat-saat Adit menceritakan ini, Pak Rudin sudah lama meninggal. Adit yang saat itu sudah menjadi kepala keluarga untuk istri dan satu orang anaknya juga tidak punya pekerjaan yang tetap. Dia hanya pekerja panggilan. Misalkan ada panggilan membetulkan genteng, parabola, bahkan menggali sumur. Barulah Adit bekerja dan dapat penghasilan. Itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangganya saja. Jadi, jika tidak ada yang membutuhkan bantuannya, Adit tidak bekerja. Bisa dikatakan status Adit saat itu pengangguran. Sebenarnya, aset harta semacam lahan kebun dan tanah milik orang tuanya Adit lumayan banyak, tetapi itu berada di desa asal mereka. Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih meninggalkan desa dengan banyak aset milik keluarga mereka dan lebih memilih tinggal di kota yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Adit sudah beberapa kali minta izin dengan ibunya kalau dia mau pindah ke desa asal mereka, karena yang Adit pikirkan, daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu, lebih baik tinggal di desa itu untuk bertani, karena di sana banyak lahan kebun almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan. Tetapi ibunya selalu melarang Adit untuk menginjakan kaki di desa itu. Adit memang belum pernah sekalipun ke desa itu di masa dewasanya. Terlepas dari itu, Adit juga selalu menanyakan alasan ibunya melarang ia tinggal di desa mereka. Tapi ibunya selalu menjawab kalau keluarga mereka ada permasalahan dengan warga desa di sana. Ibunya takut jika nanti Adit ke sana, warga desa memiliki niat jahat dengan Adit, entah itu diguna-guna ataupun disantet. Adit pun selalu menanyakan tentang apa penyebab warga desa memusuhi keluarganya, tetapi ibunya selalu menutupi soal itu dan hanya menganggap seolah-olah kalau Adit ini masih anak-anak yang belum pantas tahu soal itu. Karena Adit sudah resah dengan kehidupan yang tidak menentu, akhirnya tanpa persetujuan ibunya, Adit membawa istri dan satu orang anaknya ke desa itu. Yang niat awalnya Adit ini mau mencari tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin. Bahkan Adit pun berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya. Akhirnya Adit sampai di desa itu, yang mana desanya memang benar-benar desa terpencil yang berada di kawasan pegunungan. Desanya juga masih sangat sepi, karena hanya ada sekitar 30 rumah saja, yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun. Di desa itu juga belum ada sekolah, akses jalan juga belum merata, hanya sebagian saja yang bisa diakses kendaraan. Oleh karena itu, banyak petani yang lebih memilih tinggal di kebun. Secara perlahan sampai akhirnya semakin banyak petani yang membangun rumah di kebunnya. Yang lambat laun, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk tinggal menetap di sana, dan jadilah sebuah desa. Begitulah kira-kira sejarah desanya yang diceritakan oleh narasumber. Kembali lagi soal Adit. Akhirnya Adit pertama kalinya tiba di desa itu. Semua masyarakat di sana ramah dan murah senyum jika melihat wajah asing di desanya. Maka dari itu, Adit pun mudah untuk memulai interaksi yang niatnya mau menanyakan soal lahan kebun milik Pak Rudin dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu. Yang dipikirkan Adit, siapa tahu masyarakat di desa itu bisa memberikan informasi. Tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini anaknya Pak Rudin, mereka yang tadinya ramah dan murah senyum tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari Adit. Di sini Adit mulai berpikir soal yang diceritakan oleh ibunya.
kalau keluarganya ada permasalahan dengan warga. Sepertinya memang benar, ada masalah yang serius. Tetapi Adit belum coba mencari tahu, karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya. Akhirnya Adit bertemu dengan salah satu warga yang bernama Pak Hajir. Dia mengaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu. Kemudian Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir. Bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya. Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin, yang niatnya besok pagi Adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik almarhum bapaknya. Pagi itu, Pak Hajir dan Adit pergi ke lahan kebun milik Pak Rudin, yang jaraknya 1 jam berjalan kaki dari desa itu. Karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa dengan berjalan kaki. Saat mereka sampai ke lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata lahannya sudah banyak ditumbuhi oleh rumput dan tanaman liar, karena memang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dikelola sejak ditinggalkan keluarga Adit. Tapi ada satu hal yang membuat Adit heran, karena dia melihat ada kresek warna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin. Ternyata kresek warna merah itu memang sengaja dibuat oleh warga sebagai penanda batas, karena masyarakat desa itu tidak mau menginjakkan kakinya di tanah milik Pak Rudin. Kesannya, masyarakat di desa itu seolah-olah seperti takut sekali dengan keluarganya. Adit pun bertanya lagi ke Pak Hajir, kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya. Awalnya, Pak Hajir tidak mau menjawab. Dia hanya diam dan mengalihkan ke pembahasan yang lain. Setelah itu, mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya yang masih ada di sekitaran situ. Sambil jalan melihat-lihat, Pak Hajir menjelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa itu, mempunyai banyak lahan kebun yang semuanya itu luas-luas. Bahkan, Pak Rudin sampai membangunkan musola di desa itu untuk dia hibahkan kepada masyarakat desa. Adit pun makin penasaran, kenapa sebegitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya. Adit pun bertanya yang kedua kalinya dengan Pak Hajir, tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu. Mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa. Mereka pun sama-sama diam dan melanjutkan jalannya untuk melihat-lihat lahan lainnya milik Pak Rudin. Setelah mereka berkeliling di lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata semua lahannya diberi penanda kresek merah oleh warga. Walaupun agak aneh, tapi Adit juga tidak menanggapi, karena tujuan utama dia hanya untuk mencari tahu di mana lahan milik bapaknya. Dengan begitu, dia bisa mulai memanfaatkan lahan itu. Setelah itu, mereka kembali ke rumah, dan besoknya Adit pergi sendiri ke lahan kebun miliknya. Karena kata Pak Hajir, untuk sampai ke lahan kebunnya cuma hanya mengikuti jalan setapak saja yang biasa dilewati oleh masyarakat desa juga. Karena itu, Adit juga percaya diri dan Adit pun berangkat sendiri untuk mulai membersihkan lahan kebunnya. Sebenarnya, Adit juga sudah mencoba untuk meminta bantuan jasa warga di desa itu. Siapa tahu ada yang mau membantu dia untuk membuka lahannya. Tapi, karena Adit tidak bisa membayar langsung, jadinya dia kesulitan mendapatkan bantuan. Ditambah lagi, nama baik keluarga mereka juga sudah tercemar di desa itu. Dalam perjalanan ke lahan kebunnya, Adit melewati perkebunan warga. Semakin masuk, pohon-pohon atau vegetasinya pun semakin padat dan gelap. Setelah sejam berjalan, Adit mulai merasa aneh dengan situasinya. Karena semakin lama dia berjalan, dia merasa suasananya berbeda dengan jalan yang kemarin dia lewati bersama Pak Hajir. Padahal, jalan ke kebunnya hanya mengikuti satu-satunya jalan setapak. Di sini, Adit sudah merasa tersesat, karena dia ada di situasi yang sama sekali sangat asing. Karena takut tersesat lebih jauh lagi, akhirnya Adit memutuskan untuk putar balik ke jalan arah desa. Setelah jalan balik, Adit benar-benar dibuat heran lagi, karena dia bertemu dengan sebuah batang pohon tumbang yang menutupi jalan setapaknya. Pohonnya bukan pohon yang baru tumbang. Kelihatannya pohon itu sudah lama tumbang. Pohonnya juga tidak terlalu begitu besar. Pokoknya masih bisa dilangkahi. Yang membuat Adit heran, saat berangkat tadi,
Ia sama sekali tidak melihat kalau ada pohon yang tumbang itu. Padahal itu adalah jalan yang sama. Karena masalahnya, Adit berputar balik yang artinya beberapa menit yang lalu dia melewati jalan itu juga. Tapi kenapa situasinya sudah berbeda lagi, termasuk pohon itu. Adit tidak begitu merasa takut, karena dia masih merasa berada di jalan setapak yang biasa dilewati oleh warga. Artinya, masih di tempat yang bisa diakses oleh manusia. Lalu, Adit pun terus berjalan mengikuti jalan setapak itu, berharap bisa bertemu dengan warga. Tapi setelah terus berjalan, Adit tiba-tiba kaget karena mendengar suara air terjun. Dan ternyata jalan setapak itu memang mengarah ke air terjun. Yang buat Adit heran, ini sama seperti pohon tadi, karena sebelumnya dia juga sama sekali tidak melihat ada air terjun sebelumnya. Bahkan kemarin, saat dia pergi dengan Pak Hajir, Adit sama sekali tidak melihat ada air terjun. Adit mulai berpikir bahwa dia semakin jauh tersesat. Saat Adit melihat air terjunnya yang dijumpainya itu, dia benar-benar takjub, karena air terjunnya benar-benar indah sekali. Yang dia sendiri tak pernah menyangka bahwa di balik desa itu ternyata ada air terjun seindah itu. Karena waktu sudah menjelang siang, Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun tersebut, sekaligus beristirahat, makan siang, sambil menikmati keindahan alam yang persis di depannya. Selesai makan, Adit sambil melihat-lihat ke arah sungainya yang jernih sekali. Tidak lama setelah itu, Adit memutuskan untuk mandi di sungai itu yang hanya sedalam pinggang. Tiba-tiba, saat dia menyelam untuk membasahi kepalanya, di dalam air, samar-samar Adit mendengar suara tangisan wanita. Sontak, Adit langsung kaget dan cepat-cepat mengeluarkan kepalanya dari dalam air, dan suara itu pun hilang, yang seolah suara itu berasal dari dalam air. Adit sempat merasa mungkin itu hanya halusinasinya saja. Karena penasaran, dia mencoba lagi menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Tiba-tiba, Adit langsung bangun dan bergegas keluar dari sungai itu, karena ternyata suara teriakan seorang wanita itu terdengar lagi, bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Dia merasa bahwa suara itu tidak asing baginya, tapi dia juga tidak tahu itu suara siapa. Akhirnya, karena sudah takut, Adit pun langsung memakai pakaiannya dan pergi melanjutkan perjalanannya mengikuti jalan setapak yang tadi sempat terputus di sungai itu. Di sungai itu semacam ada tempat penyeberangan, tetapi bukan juga jembatan yang dibuat pada umumnya, karena hanya sebatang pohon besar yang sering digunakan warga untuk menyeberang sungai. Karena di seberang sungai itu, jalan setapaknya masih berlanjut. Setelah menyeberang, dia terus berjalan mengikuti jalan setapak itu. Lalu tak lama kemudian, Adit mulai merasa tenang karena melihat ada asap. Dia pun bergegas mencari sumber asap tersebut. Dan ternyata asap itu bersumber dari satu gubuk. Ternyata di sana ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk di hadapan api. Adit kemudian menghampiri bapak petani itu karena ingin menanyakan kemana arah desanya. Tapi saat Adit bertanya, bapak petani itu malah menawarkan Adit makan siang. Jadi, karena sebelumnya Adit sudah makan siang dan masih kenyang, dia pun menolaknya secara sopan ajakan bapak petani itu. Lalu tiba-tiba, bapak petani itu menjawab, yang membuat Adit sangat terheran. Ayolah makan nak, saya sudah siapkan makanan untuk Adit. Begitu katanya. Seolah-olah bapak petani itu sudah menunggu, dan dia juga tahu nama Adit. Padahal sebelumnya Adit belum memberitahukan namanya. Di sini Adit masih berpikir, mungkin saja bapak petani itu juga sama seperti Pak Hajir, teman bapaknya dulu, mungkin. Tapi tetap, itu benar-benar aneh, sangat aneh. Niat Adit menanyakan desanya pun dia urungkan karena dia takut. Kemudian bapak petani itu membawa Adit masuk ke gubuknya untuk makan. Setelah di dalam, Adit pun dibuat kaget lagi karena melihat makanan yang sudah disiapkan memang 2 porsi jumlahnya dan sudah siap di dalam piring. Makanannya juga sedikit aneh, dengan situasi rumah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan.
Makanannya yang ada di dalam gubuk itu benar-benar makanan mewah, karena lengkap dengan buah-buahannya seperti anggur, apel, dan jeruk. Karena makanan yang disuguhkan sangat enak, Adit pun langsung ikut makan tanpa ragu. Saat sedang makan, bapak petani itu tiba-tiba ngomong, Bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang semua yang dimiliki bapakmu bukan milik kalian lagi. begitu katanya. Adit benar-benar kebingungan apa maksud dari perkataan bapak petani itu, sehingga Adit memberanikan diri untuk bertanya maksudnya apa. Tetapi bapak petani itu kembali mengulangi ucapannya. Bapakmu tidak menepati janjinya. Berulang kali bapak petani itu mengulangi kalimat yang sama, tetapi Adit sama sekali tidak mengerti. Akhirnya Adit pun mengurungkan lagi niatnya untuk bertanya. Dia hanya mengangguk-angguk yang seolah mengerti maksud dari bapak petani itu. Setelah selesai makan, bapak petani itu mempersilakan Adit pulang ke desanya, yang katanya ikuti saja jalan setapak itu yang nantinya akan tiba di desa. Adit pun pamit dan melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti jalan setapak itu. Baru beberapa menit Adit berjalan, dia langsung ingat situasi jalannya sekarang persis seperti yang kemarin dia lewati dengan Pak Hajir. Dia terus berjalan. Tak lama kemudian, hari saat itu sudah sore. Adit pun sampai di desanya. Ketika sampai di desa, Adit berpapasan dengan salah satu warga. Tapi saat warga itu melihat Adit, dia sangat ketakutan, seperti melihat hantu. Yang akhirnya, warga itu pun berlari menjauhi Adit. Tak lama kemudian, Adit didatangi kerumunan warga, dan semuanya histeris melihat Adit. Akhirnya, dia dibawa ke rumah Ustadz, karena di sana biasanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib seperti kerasukan, guna-guna, dan sebagainya, Ustadz itu yang selalu dipercaya oleh warga untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Awalnya Adit juga bingung, karena tanpa basa-basi, dia langsung dibawa warga ke rumah Pak Ustadz. Di sana, Adit didudukan di tengah ruangan, lalu dikelilingi oleh kerumunan warga yang melihatnya. Ternyata, warga membawa Adit ke rumah Pak Ustadz karena Adit sudah dinyatakan hilang sejak 2 tahun yang lalu. Dan pada saat itu pula, istri dan anaknya pun sudah kembali ke kota karena Adit tidak kunjung ditemukan. Jadi ceritanya, saat dulu Adit pergi sendiri ke lahan kebunnya, dia tidak kembali lagi, sehingga dia dinyatakan hilang tersesat di dalam hutan wilayah desanya. Saat itu pula, keluarga Pak Haji dan dibantu beberapa warga, termasuk Pak Ustadz, sudah mencari Adit hingga menelusuri hutan. Tapi hingga berminggu-minggu, Adit tidak ditemukan. Karena sudah berminggu-minggu, Adit tidak ditemukan oleh warga, istrinya pun pasrah kalau Adit memang sudah tak ada. Hingga istrinya pun memutuskan untuk kembali ke kota saja tanpa Adit. Itulah yang membuat warga desa sangat ketakutan melihat Adit. Karena setelah 2 tahun Adit dinyatakan hilang, tiba-tiba Adit kembali dengan keadaan segar bugar, sama sekali tak terlihat kalau dia dalam keadaan kritis. Karena biasanya orang yang bertahan hidup atau tersesat di dalam hutan sudah pasti sangat memprihatinkan, apalagi dalam kurun waktu yang sangat lama. Tapi kondisi Adit benar-benar normal, layaknya orang yang baru pulang dari kebun. Namun yang dirasakan Adit, dia tersesat hanya seharian. Tapi betapa kagetnya Adit saat itu, saat dia sudah berada di dalam rumah Pak Ustadz, bahwa saat itu sudah tahun 2006, sedangkan saat dia berangkat ke lahan kebunnya di tahun 2004. Setelah mendengar penjelasan dari Adit, akhirnya Adit pun dibawa ke rumah Pak Hajir. Di sana Pak Hajir dan Pak Ustadz ingin mencari tahu sebenarnya apa yang dialami Adit saat dinyatakan hilang. Disitulah Adit menceritakan secara rinci apa yang dia alami, seperti pada saat dia menyadari bahwa dirinya sudah tersesat, bertemu air terjun, hingga bertemu bapak-bapak tua yang ada di gubuknya. Saat mendengar soal air terjun, Pak Hajir dan Pak Ustadz langsung ingat tentang satu hal, yaitu Pak Rudin, bapaknya Adit. Sebetulnya tidak ada air terjun di desa mereka.
Yang ada hanyalah air terjun yang persis seperti yang dilihat Adit. Tetapi air terjun itu tak kasat mata. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Karena Adit sudah melihat air terjun itu, Pak Hajir terpaksa menceritakan tentang Parudin. Yang sebenarnya Pak Hajir agak berat menceritakan hal itu, karena itu adalah aib. Dan Pak Hajir juga tahu kalau keluarganya Adit sudah berusaha menutupi hal itu selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kali ini Pak Hajir terpaksa menceritakan, karena air terjun itu berhubungan kuat dengan almarhum Parudin. Diceritakan, dulunya, jauh sebelum Adit ada dan Parudin masih menjadi warga di desa itu, Parudin memang dikenal sebagai orang terkaya di desa itu. Parudin juga dikenal sangat baik dan dermawan, yang sama sekali tidak sombong. Tetapi Parudin mendapatkan kekayaannya dengan cara yang salah, karena Parudin melakukan pesugihan yang menumpalkan janin dari istrinya, yang saat itu berusia kurang lebih 6 bulan. Peristiwa ini terjadi di tahun 70-an. Menurut masyarakat, hal itu sudah beberapa kali dilakukan oleh Parudin, yang sampai akhirnya pesugihan yang meresahkan masyarakat itu pun terbongkar. Mengenai air terjun gaib tersebut, setiap kali istrinya Parudin keguguran, beberapa hari sebelumnya istrinya selalu bermimpi dan mengidam ingin meminum air dari air terjun itu, seolah sebagai penanda akan terjadi keguguran pada istrinya. Bahkan sehari sebelum istrinya keguguran, Parudin selalu pergi dan tidak pernah berada di rumah. Sampai akhirnya beberapa masyarakat desa yang bisa berinteraksi ke dunia gaib melihat ada aura lain yang berbentuk air terjun di wujudnya Parudin. Mereka melihat bahwa air terjun itu memang terletak di hutan tidak jauh dari lahan kebun milik Parudin. Parudin memang telah tega mempersembahkan janin tak berdosa dari istrinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hingga akhirnya ketika semua warga sudah tahu tentang perbuatan jahat Parudin, mereka pun disudutkan oleh kebanyakan warga. Hingga akhirnya Parudin pun sadar dan seketika menghentikan persekutuannya dengan jin. Tapi menghentikan persekutuan dengan jin tidak segampang itu, karena yang awalnya sebagai sekutu saat itu juga langsung berubah menjadi musuhnya. Kemudian setelah itu Parudin mulai diserang penyakit-penyakit aneh, dan itu terjadi saat Adit baru lahir. Oleh karena itu, Pak Rudin pun pindah dan kabur dari desa itu ke sebuah kota kecil, kota di mana Adit dibesarkan. Hingga setelah lama menahan sakit yang tidak pernah sembuh, Pak Rudin pun meninggal yang disebabkan oleh penyakit-penyakit misterius itu. Sudah beberapa kali pergi ke rumah sakit, namun penyakitnya tidak pernah terdeteksi secara medis. Setelah dijelaskan oleh Pak Hajir, Adit akhirnya mengerti kenapa ibunya selalu merahasiakan soal itu, dan kenapa ibunya selalu keras melarang Adit untuk menginjakan kakinya di desa itu. Itulah alasan kenapa keluarganya lebih memilih hidup miskin di kota, sedangkan di desa keluarganya memiliki banyak aset kekayaan. Satu hal lagi, soal pertemuan Adit dengan bapak petani itu. Akhirnya Adit pun sadar bahwa bapak petani itu bukanlah manusia, melainkan sebangsa jin, atau mungkin jin tempat almarhum Pak Rudin melakukan pesugihan dulu. Dan diyakini juga jin itulah yang membuat Adit tersesat sampai dia telah hilang selama 2 tahun. Benar-benar suatu kejadian yang aneh dan mengerikan, sekaligus juga sangat menyedihkan, tentang apa yang dialami oleh Adit dan keluarganya. Terlebih saat Adit mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi.